Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau menyampaikan tentang kaidah-kaidah sosial. Bahwa kaidah sosial itu ada beberapa kaidah, yaitu kaidah kepercayaan, kaidah hukum, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Kaidah kepercayaan sendiri adalah sekumpulan tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebagai umat beragama, manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam kesehariannya. Manusia harus menaati segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Untuk kaidah hukum, yaitu kaidah hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat setempat. Untuk kaidah kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani manusia menjadi tuntutan bagi manusia dalam menempuh kebaikan. Tujuan kaidah tersebut akan merasakan penyesalan atas perbuatan yang tidak benar. Dan kaidah terakhir yaitu kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan ialah kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia. Kaidah ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan yang berkelompok, orang lain, secara bertemu, rumah seseorang, dan lain-lain. Dan untuk contoh kaidah kepercayaan sendiri, yang pertama, memberitahukan email atau password media sosial kita kepada orang-orang terdekat kita seperti keluarga, teman, pasangan, maupun dan sebagainya. Tidak menyebar aib seseorang, menghargai kepercayaan orang lain, tidak menghina kepada sesama pengguna media sosial, tidak ghibah di media sosial. Dan contoh kaidah hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kaidah hukum mempunyai dua sifat, antara lain yang pertama bersifat perintah dan yang kedua bersifat larangan. Yang bersifat perintah contohnya mengomentari postingan seseorang dengan bijaksana dan tidak mengandung unsur sara, seperti halnya mengejek, menghina, merendahkan suatu golongan. Tidak menipu saat bertransaksi, saat berjual online, tidak mengunggah berita hoax kepada media sosial, itu yang sangat penting itu. Bersifat larangan itu contohnya mengomentari postingan seseorang dengan cara menghujat, mengejek, terus pembajakan online, itu termasuk sifat larangan dari kaidah hukum. Contoh kaidah kesusilaan, tidak menyebarluaskan foto atau video yang mengandung unsur pornografi, tidak memfitnah, tidak melecehkan sesama pengguna media sosial, entah melalui chat maupun video, tidak mencuri video orang lain demi kepentingan kita sendiri, dan selalu menyebarkan hal-hal positif dan tidak menyinggung sesama pengguna media sosial. Dan untuk contoh kaidah kesopanan sendiri, contoh penerapan kaidah kesopanan antara lain tidak berfoto dengan pakaian yang tidak sopan supaya mendapat like yang begitu banyak. Itu sangat banyak di media sosial. Kebanyakan orang-orang pansos untuk mendapatkan like yang banyak dengan cara berpakaian yang tidak senonoh atau yang berpakaian yang tidak sopan. Terus tidak berbicara kotor, berbicara yang tidak pantas dan diupload di status media sosial. Dan selalu menghargai orang yang lebih tua walaupun dengan ketikan di media sosial. Menghargai agama-agama orang lain, menghargai suku maupun ras orang lain di media sosial. Contoh-contoh pelanggaran kaidah beserta sanksinya. Baik, pelanggaran kaidah kepercayaan
seperti halnya pelanggarannya mengejek agama atau tidak menghargai agama orang lain. Biasanya maka sanksinya itu bisa jadi dihujat orang lain, bisa dihujat orang lain, netizen, karena pelaku tersebut tidak bertoleransi dengan agama maupun kepercayaan orang lain. Yang kedua, pelanggaran kaidah hukum, yaitu menghina seseorang di media sosial. Maka pelaku tersebut bisa dikenakan UU ITE tentang pencemaran nama baik korban. Bisa dihapus akun media sosial kita atau bisa dihapus media sosial pelaku yang menyebarkan yang menghina atau yang menyebarkan di media sosial tersebut. Pelanggaran kaidah kesusilaan, ya ini mengunggah berita foto maupun video yang mengandung unsur hoax, dan sanksinya bisa jadi dikenakan UU ITE tentang penipuan di media sosial. Pelanggaran kaidah kesopanan, ya ini mengunggah status dengan caption yang tidak wajar atau berbicara kotor saat mengunggah status di media sosial. Ini sangat banyak ini di media sosial ini. Dan sanksinya biasanya itu terdapat hujatan atau ejekan oleh netizen di media sosial, bahkan sampai bisa terkena tekanan mental maupun batin karena hujatan netizen tersebut. Dan pengalaman saya dalam bermedia sosial yang menunjukkan adanya komitmen untuk menaati kaidah sosial. Selama ini alhamdulillah saya belum pernah mengomentari postingan-postingan orang lain dengan komentar yang mengandung unsur sara, seperti halnya mengejek suatu agama, suatu golongan, suku, ras maupun budaya-budaya tertentu. Dan komitmen saya itu, apabila kita ingin dihargai, hargailah dulu orang lain. Jika kita sopan kepada orang lain, otomatis orang lain juga sopan kepada kita. Itulah pengalaman saya dan komitmen saya saat menggunakan media sosial. Dan komitmen itu telah saya tekankan kepada saya pribadi supaya tidak melanggar kaidah yang berlaku di media sosial. Maka dari itu, marilah kita bijak dalam bermedia sosial dan jangan sampai lalai bermedia sosial, seperti menjaga etika, menghormati sesama, dan jangan sampai menghujat orang lain. Karena bermedia sosial telah diatur di dalam UU ITE, dan jangan sampai apa yang kita lakukan akan berimbal balik kepada diri kita sendiri. Apalagi di masa pandemi ini mayoritas orang menggunakan media sosial, mulai dari remaja sampai dewasa. Dan saya harap agar orang supaya bijak dalam menggunakan media sosial. Itulah penjelasan kaidah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.